Steny Agustaf ini sudah malang melintang gitu ya. Waduh, gila. Duh, ampun deh. Malang melintang di dunia pertelevisian. Gimana tadi kayak gitu? Malang melintang gitu kan. Halo sahabat Energi, selamat datang kembali di ruang tamu Mia. Nah, kali ini saya nggak akan sendiri, tapi saya mengundang kakak senior saya yang pasti teman-teman semua sudah sangat akrab dengan nama beliau. Jadi tanpa panjang lebar lagi, saya undang di ruang tamu Mia seorang Steny Agustaf. Yeay! Terima kasih diundang di ruang tamunya aja, nggak boleh masuk ke ruang-ruangan lain ya? Boleh nggak? Nggak boleh, gudang boleh. Waduh, kok berarti saya ada bakat seperti office boy ya? Ngurusin gudang. Ini acara sangat terkenal loh, saya suka banget, saya satu kehormatan nih bisa keren ya, acara ini. bapaknya keren ya. Nice. Langsung ada kopi loh. Iya loh, ini hiasan atau beneran nggak? Beneran ini. Oke, siap, kalau gitu saya minum ya. Ya. Sahabat Energi, kita kedatangan seorang tamu bernama Steny Agustaf. Saya mau tanya-tanya ya. Boleh. Mas Steny, apa kabar? Alhamdulillah baik kami ya. Sibuk banget nggak? Enggak juga, justru pada pandemi ini berpura-pura sibuk, itu ilmu baru tuh. Itu semua orang yang kita semua sedang lakukan ya. Mas Steny, cerita dong, kan kita tahu bahwa seorang Steny Agustaf ini sudah malang melintang gitu ya. Waduh, gila. Duh, ampun deh. Malang melintang di dunia pertelevisian. Gimana tadi kayak gitu? Malang melintang gitu kan. Kalau yang saya dengar nih 20 tahun jadi penyiar radio. Wow, itu luar biasa sih. Kemudian 16 tahun di depan layar kaca atau TV. Kemudian apa lagi? 20 tahun lebih jadi pengajar. Iya, lebih ngajar dari zaman muda lah, Mi, zaman kuliah dulu. Senang banget ngajar kayak kami gitu sih pengennya. Berarti kayaknya dari pengalamannya udah cukup senior ya. Saya harus panggil Bapak mungkin. Iya, tinggal tambahin citizen, senior citizen. Oke. Mas Steny, bagi tips dong buat mungkin teman-teman di sahabat Energi ini yang pengen berprofesi seperti seorang Steny Agustaf. Aduh. Istilahnya yang tampil depan kamera atau seorang public speaker mungkin ya. Boleh nggak dibagi tipsnya? Aduh, kalau tips sebenarnya yang jago Kak Mia, tapi aku lihat sih kayaknya gini nih, yang akhirnya aku pilih adalah profesi tampil. Karena sebagian orang yang profesinya nggak tampil di belakang, itu juga sama hebatnya. Kayak accountant. Definisi dulu profesi tampil seorang Steny Agustaf. Ya itulah, jadi MC kondangan, wedding MC, terus jadi penyiar radio, macam-macam lah. Seorang yang mempergunakan banget public speaking, termasuk guru juga profesi tampil. Ya. Nah, kalau diurut-urut, ya akhirnya pilihan jatuh Steny kepada profesi tampil itu. Nggak, sebagian orang nggak nyaman tampil di depan, mau di belakang. Tapi sama, karyanya hebat-hebat. Accountant, ahli fisika, ahli ini, ahli itu juga profesi kan. Tapi mereka lebih baik tampilnya di belakang atau tidak terlihat. Ini masalah pilihan aja. Nah, kenapa yang Steny pilih itu? Ya ternyata setelah dijalanin menarik. Nah, kalau ngomongin tips, apa ya? Mungkin berbagi pengalaman aja nih. Ada beberapa hal sih kalau yang diandalkan orang kalau ingin tampil gitu ya, untuk ingin menjalani profesi tampil. Pertama memang personality itu kuat banget. Dulu ingat banget waktu masuk radio, dia cuma sebentar aja sih mereka melihat ini orang cocok apa enggak ya gitu. Nah, tapi kalau ketika orang itu diem, nggak suka ngomong, nggak suka berkomentar, nggak berkomunikasi dengan baik, bukan nggak baik, dengan nyaman, nggak. Ilmu yang dasarnya katanya peres-peres ya. Itu kelihatan dari 10 menit gitu lah. You can always tell whether you are a broadcaster or not. Mereka bisa ngeliat itu juga. Nah, ciri-cirinya apa tuh? Ya tadi, ya kalau jadi penyiar, dia ngebayangin kan diri kita sebagai pendengar, kalau dengerin dia siaran menarik nggak ya? Tapi kalau dia ngunci, diem, nggak punya omong, nggak mau bercerita, tidak menguraikan sebuah hal, tidak definitif, itu kan karakter bahwa mungkin dia nggak suka tampil gitu. Jadi nggak mungkin dipilih sebagai penyiar, itu sih. Nah, kelihatannya aku ada di situ, makanya dia pilih aku. Jadi pertama memang untuk profesi tampil
Jadi kita harus sedikit nge-express diri kita sih, ngobrol sama orang. Kalau orang nanya satu pertanyaan, mungkin kita 5 pertanyaan gitu ya. Oke. Ya, Yang something pertama, like that lah. Berkomunikasi lah. Mengekspos ya, mengekspos diri. Tapi gimana nih? Kan nggak setiap kita ya, mungkin nggak tahu Mas Steny atau Kakak Steny. Ini mesti matching nggak sih sama personality? Banget. Personality itu hal yang paling pertama dinilai sama orang. Karena orang bisa klaim bahwa dia juara ini, jago ini, lulusan S3, S4, S5. Tapi ketika dia punya personality yang unfavorable atau tidak menyenangkan untuk ada di jadi profesi tampil, ya contoh lah, ada juga kan beberapa personality traits atau karakter-karakter yang kurang enak lah. Misalnya jutekan, betean, mood swing, segala macam itulah. Itu kan akan membuat seseorang jadi nggak kelihatan potensinya. Oke. Udah aku nggak mau kerja sama dia, orangnya nggak nyenengin. Lu jangan suruh dia jadi MC lagi deh, nggak enak orangnya. Wah, lu jangan gitu. Itu kebanyakan tuh justifikasi orang dari personality nih. Jadi memang kita butuh untuk profesi tampil, kita butuh personality yang kuat di situ. Nah, ini menarik nih ya, sahabat Indarji. Sometimes kan kita namanya manusia dong, Mas Steny juga pasti mengalami. Ada momen-momen di mana misalnya kita lagi nggak mood banget nih. Mungkin pas hari itu harus ngajar gitu ya, seorang Steny Agustaf, atau harus MC atau jadi penyiar radio. Gimana tuh as a professional manage mungkin ya, memanage mood yang tadinya sebenarnya kalau boleh pilih nggak pengen tampil nih hari ini gitu. How you conquer that? I never consider mood is my enemy. Karena gue bahkan nggak menganggap itu sebagai musuh gue. Di dunia radio, kita tuh terbiasa, kita dikasih semacam tombol, switch on, switch off. Apapun problem hidup lo, apapun kompleksitas kehidupan lo, matikan ketika lo siaran. Karena orang mau denger good influence, orang mau denger good personality, orang mau denger cheerfulness, orang mau denger enthusiasm, orang mau denger excitement. Jadi they don't want to hear something bad, something sorrow, somber, miserable, dan sebagainya. Mereka pengen terpengaruh positif. Jadi karena kita di penyiar radio diminta untuk memberikan influence positif, jadi beban itu akhirnya menempel dalam hati kita dan secara otomatis kita nguasain itu. Jadi gue nggak pernah ngerasa mood itu sebagai musuh gue. Jadi apapun terjadi, matikan mood buruk itu. Karena lu jangan even anggap mood itu adalah suatu hal yang menentukan karir lo, bahkan pekerjaan. What is that? It's coming from our heart kan gitu. Itu kan diri kita sendiri. Masa seorang penyiar radio nggak bisa memanage emosinya sih? Masa seorang penyiar radio atau seorang MC ketika dia nge-MC problem hidupnya terekspresikan gitu, nggak mungkin. Jadi gue nggak anggap itu sebagai, kita harus wajib menciptakan mood yang baik ketika lagi tampil sini. Wow. Jadi kemampuan kita, kalau aku boleh simpulkan sejenak sedikit gitu ya, kemampuan kita sebagai supaya menjadi seorang atau memiliki profesi tampil yang baik, kita itu nggak boleh atau harus bisa memanage mood kita. Betul. Ya kan itu bagian dari tampil kan. Betul. Public speaking is all about managing your ego, your anger, your fear, your anxiety gitu kan. Nah kalau itu semua, ya kalau kita harus nge-MC, sementara MC-nya nggak kelihatan nyaman sama dirinya sendiri, ya orang nggak akan percaya itu. Nyaman kan? dengan dirinya sendiri. Pasti, salah satunya itu. Nah di profesi penyiar radio, membawa acara TV, host, kadang-kadang kita harus menyembunyikan sakit hati, semua luka-luka hati itu lewat senyum. So I think smile is the greatest makeup that someone should wear. Kayaknya sih. Meskipun dia lagi berantem sama pasangannya, bahkan sampai ada teman bercerita waktu itu malam dia memandu acara, malam itu juga orang tuanya dipanggil sama Yang Maha Kuasa. It was the saddest moment, tapi dia menyelesaikan tugasnya dengan baik. That's what we call professional life gitu loh. Wow. Mood never disturbs you. Nggak pernah sih, harusnya. Wow, yeah, that's powerful, Mas. Thank you. Thank you. Well, sahabat Indarji, mungkin kita mau dengar tips singkat dari seorang Steny Agustaf. Apa sih atau bagaimana kita kalau kita menjalani profesi tampil ya? Mungkin 2-3 tips
yang bisa kita aplikasikan supaya kita bisa belajar dari seorang Stanley Agusta? Kira-kira apa tuh? Oh, oke. Berat nih kalau ngomongin tips. Karena tips ini nggak semuanya bisa pakai semua orang. Tapi ini hanya sharing pengalaman berdasarkan apa yang saya lakuin. Ya, pertama untuk menjalani profesi-profesi tampil seperti pengajar kayak Kak Mia, terus penyiar radio, MC, wedding MC, apapun lah ada di depan. Kita mesti sadar bahwa kita adalah captain of that profession. Kita tuh kapten dari acara itu. Kalau kita siaran, kita kapten dari program siaran kita. Kalau tuh MC, kita kapten. Nah, sebagai seorang kapten, tanggung jawab itu besar. Ya. Jadi kita mesti punya eagle eye. Persiapan harus kita lakukan dalam berbagai hal. Contoh, untuk jadi MC, besok mau acara apa, atau 2 pekan lagi, atau sepekan lagi, kita udah uring-uringan dari sekarang. Siapin, ngeriset. Wow, ya kan? Kemampuan meriset, menggali, mempersiapkan lebih awal in advance setiap pekerjaan itu penting banget ternyata nih dalam profesi itu. Jadi jangan pernah ngelakuin sesuatu atau playing it by ear lah ya, spontan itu kadang-kadang nggak cocok buat tipe kita, kecuali kita udah terbiasa. Kedua, bangunlah personality yang menarik yang orang inginkan. Pada dasarnya orang suka ngelihat sifat-sifat orang yang baik ketika negosiasi, ngobrol, tersenyum, atentif, mencatat, terus menghargai seseorang. Selain yang mungkin kami ajarin hari-hari ya, membangun itu ya, itu ternyata hal yang jadi aset buat kita. Karena seseorang bisa dipilih mendapatkan pekerjaan karena dia punya sifat-sifat baik. Tapi sebaliknya, ketika dia jago banget, pengalaman 20 tahun mandu acara, dari bayi udah MC misalnya, seru ya? Sampai di umur 40, tapi ketika attitude-nya buruk, personality-nya gak kuat, percuma. Jadi whatever profession you choose, it's all about building your character and attitude. Itu penting banget. Ada istilah bilang attitude determines your altitude, ya kan? Attitude lo menentukan ketinggian lo sampai sejauh apa. Itu penting ternyata nih. Dan itu yang dilihat orang sebenarnya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kalau kita mau ambil profesi tampil apapun, jangan tanggung-tanggung, lakukanlah yang terbaik di situ. Jadilah yang terbaik, be the best version of yourself to do that profession. Jangan jadi mediocre gitu loh. Karena kalau kita, nah biasanya itu yang mendrive kita adalah rasa cinta kita. Kalau kita cinta menjadi seorang penyiar radio, ya kita nggak dibayar pun mau. Gitu. Ya, kalau kita pengen jadi seorang MC, acara apapun di MC-in sama dia, acara keluarga apa gitu. Tapi kan kadang-kadang kita ngeliat di situ bahwa wah orang ini passionate banget ya. Gitu sama dilakuin. Nah, tadi be the best version of you in doing your profession. Yang keempat, lakukan secara antusias apapun itu. Dan zaman sekarang mudah yang lakukan personal branding. Let the whole world know who you are. What you do, what you like to do gitu kan, lewat di sosial media. Manfaatkan sosial media itu sebagai platform buat kita connect sama orang lain dan mendapatkan peluang-peluang yang kita inginkan. Misalnya saya seorang MC, saya ingin di hire sebagai MC, ya saya cerita aja sosial media itu bagaimana saya melakukan pekerjaan saya sebagai seorang MC. Saya taruh foto-foto saya yang powerful, saya cerita, saya kasih tips. Lalu sosial media ini kan tempat di mana kita bisa melakukan self proclaim ya. Kita bisa klaim diri kita bahwa kita an expert gitu. Ya manfaatkan itu, manfaatkan sosial media untuk membentuk personal branding to connect with people. Itu salah satu cara yang bagus. Karena kita butuh diakui sama orang untuk jalani sebuah profesi. Betul. Pengajar grooming terbaik siapa sih? Sosial media netizen mengatakan Kak Mia Dharma. Wow. Karena Kak Mia Dharma suka sharing, suka berbagi tips. Nah itulah yang bentuknya personal branding di digital, di sosial media gitu. Salah satunya. Connect with people. Yang keempat ya, 5. Yang kelima adalah ya perluas network kita. Perluas network. Betul. Anggap setiap orang itu adalah seseorang yang bisa membantu kita menjalani profesi itu. Ngobrol, listen a lot, dengerin lebih banyak ketimbang ngomong. Orang bilang public speaking is very important. Menurut aku public listening is also very important. That's true. Karena kenapa nggak dipelajarin? Dari mendengar kita mendapatkan transfer of knowledge kan? Itu kadang-kadang membuat kita pinter nih. Komedian-komedian di TV bisa spontan lah. Itu yang dilakukan dia adalah nongkrong bersama teman-temannya.
ketawa ke TV, dia dengerin, dia menyerap semua joke-joke teman-teman di kampungnya dia dan dibawa ke TV, ke national TV, and it becomes something valuable. Karena negara ada power of listening. Ya. Salah satunya itu. Wow. Banyak sih. Ngobrol singkat dengan seorang Stenny Agustaf, kita udah banyak dapetin sesuatu. Thank you so much, Mas Stenny. Dan saya tertarik dengan topik yang terakhir diomongin tadi. Instead of public speaking, kita harus belajar public listening. Teman-teman atau sahabat Inergi yang pengen denger episode berikutnya dengan seorang Stenny Agustaf, apa sih public speaking itu, gimana tantangannya, dan apa sih public listening itu, gimana belajarnya. Jangan lupa ikutin episode-episode berikutnya di Ruang Tamu Mia. Sampai jumpa. Dah, ruang tamu aja ya, nggak boleh ke ruang tidur.